Nah, ini datang ini. Sip. Nah, ini harus coba. Oke. Ini buahnya Pak ya. Iya. Wah. Nah, ini spesialnya juga di sini, es campur. Ini panjang. Ayo dong, Mam, kita bareng, Ayo, Pak. ayo, ayo. Saya cobain aja sedikit. Ini namanya tape ubi. Iya. Nah, tape Tuh. ubi ala Jambi ya. Ya, kalau kita bener apa tape kali ya di sana di Jawa Tape, Barat iya. ya. Kalau Jawa Barat peyem ya. Peyem. Berbeda. Beda ya? Kalau di Jawa Barat ya di Jawa tuh biasa lebih manis. Kalau ini Agak tawar ya. agak tawar. Iya. Buat yang daya cukup cocok nih. Cocok ya? Enggak terlalu manis. Kesukaan Bang Zola ya? Iya. Kalau ini es Campurnya dia. campur. Ini coba nih. Sawo, iya ya. Bumbunya ada, pakai bumbu rujak ya. Ya, biar. Ini sawo. Terima kasih Bu ya. Wah. Kegiatan banyak, makan dijaga, olahraga jalan terus supaya tetap muda. Karena Bang Zola adalah gubernur termuda di Indonesia selain gubernur Lampung, Ridho Soekarno. Iya. Ada nggak sih Bang kesulitan jadi gubernur paling muda? Sebetulnya muda itu tidak terlalu tidak terlalu saya pikirkan gitu ya. Banyak mengatakan muda, tetapi lebih kepada kinerja kita sih sebetulnya, mau muda, mau tua, mau laki-laki, mau perempuan. Tapi masyarakat itu ingin menunggu program kerja yang bisa menjawab permasalahan yang ada saat ini. Mungkin ya senangnya jadi gubernur muda itu pengalaman saya lebih bisa fleksibel gitu ya. Maksudnya? Ke orang tua dia akan menganggap kita anak. Oh, oke. Ibu-ibu juga mungkin lebih mudah bercandanya gitu ya. Karena anak yang muda Karena Bang Zola laki-laki ganteng kali jadi ibu-ibu mudah bercanda sama Bang Zola. mudah-mudahan itu berkah ya. Dan ke anak-anak yang lebih muda ngeblendnya juga mudah alhamdulillah, diajak selfie. Ya kan gitu. Siapa yang nggak mau sama mantan artis gitu ya? Gitu. Nah, yang kayak begini kan menjadi suatu akses saya untuk bisa berkomunikasi. Ya, Akhirnya kedekatan itu tercipta. Iya begitu. Jadi saya tidak mau membuat ada suatu gap gitu. Tapi ya alhamdulillah masyarakat merespon dengan baik juga. Ya dibanding dengan kan gubernur-gubernur pada umumnya mungkin sudah berumur daripada saya, dan saya mesti ada effort lebih untuk bisa dekat kepada masyarakat gitu. Mungkin belum terbiasa melihat gubernur muda kan gitu. Tapi saya tidak mau mengedepankan gubernurnya ini karena takutnya gubernur ini ada suatu gap gitu masyarakat. Oh Pak Gubernur ini sungkan. Saya tidak mau itu. Oke, itu ke masyarakat. Kalau ke birokrasi sendiri kan banyak yang senior-senior, banyak yang sudah bertahun-tahun, sudah lama di birokrasi. Sulit nggak untuk kemudian anak muda datang jadi gubernur atasan yang paling tinggi, kemudian bisa mengkoordinasi segala sesuatu? Memang selalu menjadi tantangan. Sama ketika saya jadi bupati kemarin, SKPD saya, kepala dinasnya semuanya itu rata-rata mungkin bisa dikatakan sebagai paman saya, om saya, atau mungkin udah di atas itu juga yang sudah mau pensiun gitu kan. Nah, saya melakukan pendekatan bahwa oke, kalau kita bekerja, saya sebagai bupati saat itu, sekarang saya di gubernur, Bapak melakukan, Ibu melakukan tugasnya masing-masing di dinas masing-masing. Itu yang akan saya nilai karena memang begitulah yang harus terjadi. Tetapi di luar jam kerja biasanya mereka ini akan mengundang apakah itu anaknya kawinan, nikahan, atau cucunya ini yang cukuran, saya pasti datang. Nah, gitu. Jadi ada pendekatan emosional ya gitu untuk kepada mereka. Ya kalau di kantor-kantor, kalau di luar ya yuk kita berteman gitu. Jadi kalau ada undangan resepsi pernikahan, jajaran yang mengundang, birokrasi maksudnya, pasti datang. Iya, insya Allah saya datang. Masyarakat sering ngasih undangan? Banyak juga, justru itu yang harus saya datangi. Gitu. Pasti datang juga? Pasti datang, tapi tentu tidak bisa semuanya karena biasa kita biasa Sabtu Minggu ya, Minggu apalagi, itu undangan bisa dapat 35 undangan. 35 undangan? Iya, itu pun bukan di Jambi saja? Bukan di Jambi saja, kadang di luar juga, di luar kabupaten di kabupaten lain. Nah, kan badan cuma satu nih, nggak bisa dibagi-bagi nih gitu kan. Nah, akhirnya saya dengan istri bagi-bagi. Saya setengah, istri saya setengah. Itu satu hari bisa dapat 5 aja sudah bagus. Bukannya apa-apa. Kita maunya 10 misal kita jalan, tapi dapatnya 5 karena setiap datang itu pasti diminta nyanyi. Pasti diminta nyanyi. Gitu. Kalau nggak mungkin kita tolak kan. Bisa nyanyi? Hah? Bisa nyanyi? Ya lumayan lah, pas-pasan. Nyanyi apa? Sayangnya bukan kawinan ini. Hanya berlaku buat kawinan. Nanti saya todong nyanyi loh. Dan juga setelah itu pasti diminta foto. Ya, nah itu tadi. Jadi kita tidak bisa bilang tidak bisa menolak. Kita ikuti aja semuanya. Tapi ya semata-mata kita untuk menghargai yang mengundang dan tentu senang juga berbagi
kegembiraan dengan masyarakat, dan saya juga senang bertemu dengan masyarakat. Nah, ceritanya banyak-banyak itu, Pak ini, saya dengerin aja gitu. Dan sebetulnya kan kita tidak perlu mengumpulkan orang, tapi kita datang, orang sudah berkumpul. Kita dengar aspirasi mereka, masalah listrik lah, masalah jalan lah, masalah ini segala macam. Nanti ketika Senin saya datang, tinggal panggilin itu kepala dinas. Ini ada aduan begini, ada aduan ini begini, bagaimana? Nah, gitu. Termasuk juga tadi saya ikut melayat warga yang meninggal dunia. Iya. Itu warga saudara, kerabat, atau memang warga yang memang datang saja? Saya datang saja situ. Saya dengar ada yang meninggal, ya. Itu saya lihat waktu tadi sebelum sholat Jumat, jenazah masih di rumah duka apa sudah di masjid untuk disolatkan kemudian kebumikan, masih di rumah. Kita kejar. Jadi kalau sehari tuh keluar kota Jambi, terus Sabtu Minggu ke resepsi pernikahan, belum lagi melayat orang yang meninggal. Seminggu tuh di kantor berapa jam? Saya memang lebih suka di luar daripada di kantor. Tapi mau tidak mau akhirnya di kantor juga ada. Jadi kita bagi waktunya. Tapi mayoritas di luar. Kita keliling itu kepada masyarakat. Nanti yang di kantor itu lebih saya berbagi dengan Pak Wagub. Ya, Pak Wagub, tolong Pak, kalau misalnya ada pertemuan atau apa, tolong Bapak handle, saya yang ke masyarakat. Gitu. Pak Wagub lebih internal, lebih ya, di dalam. Lebih di dalam. Sementara gubernur keluar. Ya, misalnya ada presentasi atau apa, Pak Wagub tolong, nanti Pak Wagub bicara dengan saya setelah beliau melakukan pertemuan itu. Nah, saya juga akan bicara dengan beliau, Pak, saya jalan ke sini begini kondisinya. Beliau kan bagian pengawasan. Misalnya ada pembangunan jembatan belum selesai, waktunya sudah mepet. Nah, tolong Pak Wagub di lokasi ini tolong dicek bagaimana itu. Nah, begitu kita berbagi lah. Jadi Bang Zola, tadi disebutkan kalau jadi gubernur muda itu punya keuntungan, fleksibilitas tadi sudah disebutkan. Tapi pasti satu hal itu punya dua sisi, ada keuntungan, ada kerugian juga. Iya. Mau jujur nggak, kira-kira kerugiannya apa jadi gubernur muda? Oh, tantangannya mungkin pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Ya. Sulit? Sulit sih tidak. Itu tinggal bagaimana memposisikan diri. Yang saya katakan tadi, mungkin biasanya gubernur itu lebih berumur, lebih tua daripada saya. Lebih dianggap lah gitu. Nah, kalau saya datang, saya sebagai anak. Oke. Minta nasihat. Begitu. Karena memang seperti itu, ya. Tolong nasihati saya karena saya tidak bisa membangun Provinsi Jambi ini dengan sendiri. Oke, saya punya kewenangan, Pak Wagub punya kewenangan, tapi kita tetapnya cuma 2 orang. Yang mesti kita handle 11 kabupaten kota. Nah, setiap kabupaten kota ini pasti kan punya tokoh-tokoh masyarakat. Kita pendekatan kepada mereka gitu. Saya datang ke rumahnya, terus bilang minta doanya pasti kan, dan minta nasihatnya. Apa yang kurang? Nanti baru keluar itu, Pak di jalan di sini itu nanti seperti itu keluar. Gitu. Jadi kendala, tantangan, ada kok cara menaklukkannya. Ada. Kalau datang dengan begini, jangan. Kita kan pelayan masyarakat. Lihat siapa yang kita lihat. Mereka pemuka agama, mereka pemuka tokoh masyarakat. Iya. Itu. Jadi anak yang menasihati. Iya. Minta dinasehati begitu kan. Luar biasa. Kita coba dulu. Oke, boleh, silakan. Yang mana dulu makan nih? Oh, esnya dulu. Coba esnya dulu. Oke. Saya pikir buahnya dulu tadi. Nah, ini es. Campurnya apa ini? Oh, kalau di cendol, kacang merah kayaknya ini, kacang dan merah. cincau hitam. Iya. Coba. Saya nggak pernah ngerasain ini di Jakarta dan di Ini Jawa. ya? Beda. Hanya ada di Jambi sepertinya. Ini kalau saya buka puasa enak pakai ini. Wah, Waduh, mantap, ya. mantap ini.